Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, level 3. How are you today? Are you ready to learn English right now? Okay, if you are ready, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Oke, seperti yang sudah Bu Dini sampaikan minggu lalu, hari ini kita masih akan belajar tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sebelumnya, I have a question first. Kita review dulu. What did we learn last week? Please mention the words. Minggu lalu kita belajar apa aja? Sok, boleh disebutkan di rumah coba. Sambil mendengarkan video dari Bu Dini berikan kesempatan untuk anak-anak menyebutkan materi atau kata-kata apa saja yang kita pelajari minggu lalu. Bu Dini tunggu ya. Coba disebutkan, didengarkan oleh ayah bundanya di rumah. Oke, good job. Jadi minggu lalu kita belajar tentang daily activities. Daily activities itu ada apa saja? Ada get up, ada have breakfast, ada apa lagi? Brush my teeth, ada apa lagi? Have lunch, have dinner, play toys, watching TV or watch TV. Banyak ya daily activities itu. Nah, hebat, anak-anak masih ingat tentang daily activities itu. Minggu lalu Bu Dini cek juga anak-anak semuanya hebat, masih mengingat kata-kata yang sudah kita pelajari dari level 2. Sekarang level 3 masih ingat, itu luar biasa. You are all fantastic. Oke, karena anak-anak sudah ingat, nah sekarang Bu Dini mau mereview lagi, satu lagi. Minggu lalu kita mempelajari satu materi yang baru. Ada 3 kata baru yang kita pelajari ya di dalam daily activities itu. Masih ingat kata-kata apa saja? Coba sebutkan di rumah 3 kata baru yang kita pelajari minggu lalu. Oke, hebat. Semuanya masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya 3 katanya. Nah, setelah ini kita akan bahas ya lebih dalam lagi 3 kata baru yang kita pelajari minggu lalu. Now, sebelum kita mulai materi yang baru, before we start our new lesson about 3 new words, tentang 3 kata baru yang kita pelajari minggu lalu, Bu Dini mau ulas kembali bahwa daily routine terdapat atau disebutkan juga salah satu contohnya di dalam surat An-Naba ayat ke-9. Kita baca dulu bersama-sama ya surat An-Naba ayat ke-9-nya. Let's recite ta'uz together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, minggu lalu anak-anak juga sudah hebat ketika Bu Dini bertanya, kira-kira dari surat An-Naba ayat ke-9 ini yang termasuk daily routines yang mana? Atau kata-kata apa? Tidur atau go to sleep or go to bed. Ya, hebat. Jadi ada di dalam surat An-Naba ayat ke-9. Next, kita lanjut. Nah, ini yang tadi kata Bu Dini. Let's take a look to our new words. Kita punya 3 kata baru nih minggu lalu. Yang pertama ada always atau selalu. Yang kedua ada sometimes atau kadang-kadang. And the last one kita punya or we have never or tidak pernah. Di sini sama Bu Guru diberi tanda ya. Always, yang always itu warnanya full 100% karena pasti tidak pernah terlewat, pasti selalu dilakukan. Terus ada yang sometimes warnanya hanya setengah karena kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Kemudian yang terakhir ada never atau tidak pernah.
Nah, yang ini tidak pernah dikerjakan sama sekali, jadi warnanya kosong. Berarti kita tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Nah, sekarang gimana sih cara ketika kita mau menceritakan atau mengucapkan 3 kata tersebut? Always, sometimes, and never. How to tell the activity by using always, sometimes, and never? Masih ingat minggu lalu? Kita coba lagi ya. Yang pertama, always. Nah, caranya adalah kalau kita mau membicarakan diri sendiri dulu ya, belum orang lain. Berarti yang pertama harus ada kata I. I dulu nih yang pertamanya. Setelah itu, I ditambahkan dengan always. Berarti I always, kemudian tambahkan activity-nya apa, daily activity-nya apa, bebas. Misalnya get up, berarti I always get up. Nah, kemudian terakhir tambahkan keterangan lainnya. Keterangannya bisa waktu, bisa tempat, bisa misalnya bersama siapa, itu bebas ya. Misalnya di sini keterangannya waktu. Pukul berapa? Misalnya at 5 o'clock in the morning. Misalnya seperti itu. Jadi I always get up at 5 o'clock in the morning. Seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, di sini ada I always have breakfast in the morning. Saya selalu sarapan di pagi hari. Berarti sarapan ini tidak pernah terlewat ya, karena always. I always have breakfast in the morning. I ditambah always, kemudian activity-nya yang mana dari kata-kata ini? I always have breakfast in the morning. Activity-nya yang mana? Have breakfast. Nah, have breakfast ini activity-nya, kemudian ditambahkan keterangan. Keterangannya yang mana? In the morning. I always have breakfast in the morning. Nah, untuk kata-kata yang Bu Guru beri tanda merah ini di kotak yang hijau, itu boleh diganti-ganti. Misalnya kan di sini Bu Guru I always have breakfast in the morning. Tadi misalnya I always get up at 5 o'clock. Boleh diganti-ganti aktivitas dan keterangannya ya. Bebas, terserah anak-anak. Kita coba lagi. I always have rice for lunch. Nah, ini beda nih. I always have rice for lunch. Berarti setiap makan siang pasti saya makan nasi. Nggak pernah nggak makan nasi karena always have rice. I always have rice-nya activity karena mempunyai itu termasuk activity ya. Atau di sini makan nasi for lunch. Untuk makan siang ini jadi keterangannya ya. Seperti itu. Get it? Apakah bisa dipahami? Oke, nanti kita akan perdalam lagi setelah ini. Kita maju dulu. Next, we have sometimes atau kadang-kadang. Sama seperti yang tadi. Always-nya tinggal diganti dengan sometimes. Berarti I dulu, kemudian sebutkan sometimes, kemudian sebutkan activity-nya dan keterangannya. Kita coba ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh kalimat nih. I sometimes play with friends in the afternoon. I sometimes play with friends in the afternoon. Play with friend itu termasuk ke dalam aktivitasnya, daily activity-nya, bermain dengan teman. Kemudian in the afternoon, tambahkan keterangannya. Seperti itu ya. Kita coba lagi. I sometimes go to school by car. I sometimes go to school by car. I, kemudian ditambahkan sometimes, kemudian tambahkan aktivitasnya yaitu apa? Go to school, dan tambahkan keterangannya yaitu by car. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian terakhir itu ada never atau tidak
pernah. Rumusnya sama seperti yang tadi, tinggal always-nya, sometimes-nya diganti dengan never. I never, tambahkan daily activities-nya dan keterangannya. Seperti itu. Kita coba lagi. Nah, I never watch TV with my grandfather, katanya. Saya tidak pernah menonton TV bersama kakek. Berarti ini nggak pernah dilakukan sama sekali, nonton bersama kakek. Nah, I ditambahkan never. Kemudian tambahkan daily activities-nya. Yang mana daily activities-nya? Watch TV with my grandfather termasuk ke dalam keterangan. I never watch TV with my grandfather. Atau misalnya boleh, I never watch TV in the evening. Saya nggak pernah nonton TV malam-malam, itu juga boleh. Atau I never watch TV in the morning, misalnya nggak pernah nonton pagi-pagi, itu juga boleh. Bebas ya, boleh diganti-ganti. Pokoknya yang sama bu guru diberi tanda merah itu boleh diganti-ganti kegiatan dan keterangannya. Kita lanjut lagi. Nah, I never drink soda. Saya tidak pernah minum soda. Nih, berarti aktivitasnya yang drink, keterangannya soda. I never drink soda. Ini boleh ya. Jadi kalimatnya atau kata-katanya boleh bebas. Boleh seperti yang pertama, boleh seperti yang kedua. Yang penting ada aktivitas dan ada keterangannya. Kemudian pakai di sebelumnya setelah I itu pakai always, pakai sometimes, dan pakai never. Seperti itu anak-anakku. Semoga bisa dipahami ya. Nah, now let's move to WhatsApp group. Setelah ini Bu Guru akan berikan pertanyaan melalui voice note di WhatsApp group. Silakan dijawab lagi melalui voice note ya. Nah, di situ Bu Guru mungkin akan menyebutkan bahasa Indonesianya apa. Silakan anak-anak menjawab dalam bahasa Inggris. Ready? Okay, so please be ready and see you on WhatsApp group. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.